Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mantap. Selamat datang kembali di Bicara Astral. Ya. Masih bersama gua dan Aska di sini. Kita sekarang masuk di episode ke-13. Angka keramat. Angka keramat. The number 13. Di malam Jumat, episode 13. Mantap. Wow. Oke, nah sekarang saatnya kita bacain cerita yang masuk di email Bicara Astral ya. Ya, seperti biasa kalau malam Jumat kita bacain cerita yang udah masuk email kita. Ya. Sebelumnya ucapin makasih dulu. Oh iya. Kita ucapin makasih buat yang udah ngirimin cerita ke email kita, ke email Bicara Astral. Langsung aja kan gitu. Ya, ini Gak usah lama-lama. Ini kita bacain 2 cerita ya. Oke, hari ini kita bacain 2 cerita. Cerita pertama bakal dibacain sama Aska. Ya. Oke, gimana Aska? Oke, ini ceritanya dari temen gue nih. Ini namanya Bang Toyeng. Bang Toyeng. Bang Toyeng tuh ini yang waktu itu dia punya podcast juga. Oh iya. Podcast horor juga. Curhat misteri kalau nggak salah namanya. Jadi waktu itu gue pernah cerita juga. Cerita lu masuk ke podcastnya dia. Iya, yang cerita tante gue. Nah ini dia sekarang ngirimin ceritanya dia buat kita. Makasih Bang Toyeng. Oke, langsung aja kali aja. Siap. Biar nggak usah lama-lama. Oke, gimana Cak? Assalamualaikum, selamat malam Bang Reza dan Bang Aska. Selamat malam Bang Toyeng. Salam kenal, nama gue Toyeng. Gue mau berbagi cerita mengenai pengalaman horor yang gue alami di salah satu rumah di komplek gue. Oke. Gue ceritain deskripsi rumahnya dulu ya. Ya. Rumah ini dulunya adalah rumah temen gue. Sebut aja namanya Tile. Tile ini temen gue saat kecil. Dia pindah dari rumah itu saat kita masih SMP. Setelah Tile pindah, rumah itu tidak dihuni oleh orang lagi dan bahkan dibiarkan kosong sampai bertahun-tahun. Sampai bangunan rumah tersebut pun hancur dan tumbuh ilalang-ilalang yang tinggi dan besar. Dulu saat kami masih SD, Tile pernah bercerita bahwa kakaknya pernah melihat sesosok leak di rumahnya. Waduh. Singkat cerita, rumah tersebut dibeli oleh seseorang dan dibangun layaknya rumah hunian pada umumnya. FYI, rumah ini hanya berbeda 2 gang dari rumah gua. Kita satu RW tapi beda RT. Rumah ini terletak di RT 2 dan rumah gua terletak di RT 1. Gang rumah tersebut jarang dilewati orang karena di portal sehingga suasananya sepi dan pencahayaan di sana juga kurang terang. Oke, gue masuk ke pengalaman mistis gue ya. Kejadiannya bulan Agustus antara tahun 2018 atau 2019. Maaf gue lupa tahunnya, tapi gue ingat bulannya. Karena saat itu gue sedang ada kegiatan mencari dana untuk 17 Agustusan. Nah, malam itu adalah tugas gue untuk mencari donatur dari warga RT 2. Ini RT di mana rumah angker tersebut berada. Oke. Karena gue tidak begitu kenal dengan warga-warga di sana, jadinya gue ngajak temen gue yang namanya Nur. Rumah Nur ini hanya berjarak 2 rumah dari rumah angker tersebut. Setelah gue bertemu dengan Nur, berangkatlah kami menuju rumah-rumah para donatur. Ketika sampai di depan rumah angker tersebut, gua dan Nur melihat seorang ibu-ibu menggunakan pakaian seperti mukena sholat berwarna putih. Dia sedang berdiri di depan pagar rumah angker itu. Sosok tersebut sangat jelas layaknya manusia. Padat berarti. Solid. Karena rumah tersebut sudah bagus, jadi kami pikir ibu-ibu itu adalah penghuni atau warga dari rumah tersebut. Lalu kami tegurlah ibu-ibu itu. "Permisi bu, numpang lewat." Ibu-ibu itu hanya bilang,
sambil melihat kita dengan tatapan yang dingin. Pas udah lewatin ibu-ibu itu, gue bilang ke Nur, "Sombong banget tuh ibu-ibu, warga baru kayaknya ya." Nur jawab, "Ya mungkin bang." Oke lah, kami gak ambil pusing dengan perlakuan ibu-ibu tadi. Biarin aja lah pikir kami saat itu. Setelah kurang lebih 2 jam, tugas kami mencari dana pun selesai. Pulanglah kami dan gua mengantarkan Nur terlebih dahulu ke rumahnya. Untuk sampai ke rumah Nur, kami harus melewati rumah angker tadi. Dan lu tahu apa? Itu ibu-ibu masih berdiri di depan pagar. Karena tadi gue negor ibu-ibu itu gak dijawab, jadinya gue gak negor lagi itu ibu-ibu. Dia hanya ngeliatin gue dan Nur lewat tanpa berkata apapun. Saat itu gue gak berpikir kalau yang gue lihat itu adalah sosok hantu. Gue hanya heran itu ibu-ibu ngapain cuma berdiri di depan pagar malam-malam pula, dan gang rumah dia itu tuh sepi. Gak ada orang yang lewat kecuali penghuni karena selalu di portal. Kecemasan gue akhirnya terjawab tentang siapa sosok ibu-ibu yang gue lihat. Jadi gini ceritanya. Pas bulan Desember, masih di tahun yang sama, gue menghadiri rapat kepengurusan lingkungan yang dihadiri oleh bapak-bapak pengurus RT di wilayah RW gue. Karena rumah angker yang gue ceritain tadi berada di wilayah RT 2, gue tanyalah sama salah satu pengurus RT 2 yang hadir di rapat itu. Sebut aja namanya Pak Tono. "Pak Tono, rumah yang itu udah bagus ya sekarang. Waktu itu saya lewat sana, saya lihat ada ibu-ibu di depan rumah itu. Udah ada penghuninya ya Pak sekarang?" Pak Tono balik tanya, "Kapan lihatnya bang?" Gue jawab, "Agustus kemarin Pak, pas nyari dana untuk lomba Agustusan." Pak Tono diam sesaat, mimik mukanya terlihat heran dan dia balik badan dan sedikit berbincang dengan teman-temannya yang sesama pengurus RT 2. Setelah berbincang, Pak Tono dan 2 temannya malah menginterogasi gue dan bertanya, "Kamu benar ngeliat ibu-ibu berdiri di depan rumah itu? Serius kan gak ngarang?" Terus gue jawab, "Lah kok ngarang Pak? Serius lah. Saya juga lihatnya sama Nur kok berdua." Mereka pun terlihat kaget dan akhirnya bercerita bahwa rumah tersebut memang sudah dibeli oleh seseorang dan sudah direnovasi. Tetapi orang tersebut baru menempati rumah itu pada bulan November. Dan gue adalah orang kedua yang cerita kalau pernah melihat orang berdiri di depan rumah angker tersebut. Di situ gue malah jadi kebalik. Di situ malah kebalik, gue yang jadi kaget dan gak nyangka. Karena yang gue lihat waktu itu benar-benar seperti manusia. Itu ceritanya. Anjir. Merinding disco ya. Ibu-ibu pakai mukena, kayak mukena bukan mukena berarti ya. Kayak mukena putih. Solid. Tapi ada mukanya tuh. Mukanya dingin terus ditegur. Ditegur jawabnya cuma gitu doang. Sakit gigi. Sombong amat. Nah itu ya dikiranya sama Bang Peng mungkin tadinya manusia, tapi kalau dipikir secara logika juga ngapain malam-malam dia berdiri statis di depan pagar 2 jam tuh dia. Nah 2 jam abis dia kelar nyari dana nyari donatur, dia balik lagi lewat situ masih ada ibu-ibunya. Aduh, dengan tatapan dingin. Iya, dan gak ditegur. Bete, sombong. Pertama dimisiin cuma doang jawab. Aduh. Terus yang kedua cuma diliatin doang. Ya gue pribadi kalau misalkan lewat gitu, walaupun itu wujud manusia, gue juga kaget pasti. Iya sih. Tapi itu ini gak sih, kayak kan dia bilang padat ya. Itu mungkin gak sih kayak sosok yang suka meniru-niru orang. Kayak sebelum-sebelumnya kita ada cerita kan yang kemarin tuh niruin siapa gitu kan. Tapi itu biasanya kalau niru itu niru orang yang ada di dalam rumah itu. Ya guys, residual energinya. Nah, tapi itu kan sementara rumah yang tadi dia bilang tuh kosong baru direnov. Iya. Berarti dia niruin siapa? Mungkin di balik itu cerita dulu. Iya. Ada sangkut pautnya. Ini sebenarnya ceritanya masih ada lanjutannya sih. Iya. Cuma nanti bakal kita bacain di next episode gitu. Soalnya
lumayan panjang, jadi bakal makan durasi kalau kita bacain sekarang. Cerita yang selanjutnya tuh cerita dari Tile itu ya? Iya, Yang- cerita lanjutannya itu, ini sedikit spoiler. Cerita lanjutannya itu ini cerita dari versi si Tile yang pernah tinggal di rumah angker tersebut. Jadi rumah itu emang angker, terus ditinggalin sama keluarganya si Tile. Terus akhirnya ditinggal lagi sampai kosong bertahun-tahun, akhirnya dibeli sama orang lagi. Direnov. Tuh ceritanya. Nanti bakal kita bacain kelanjutannya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Toyeng. Toyeng. Sukses juga buat podcast Curhat Misteri. Betul. Gue juga suka dengerin kok kalau lagi sambil naik motor di jalan. Oke. Biar nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut ke cerita yang kedua. Cerita kedua. Hai, panggil gue Putri aja deh biar gampang. Biar gue ceritain sedikit. Kalau gue sebenarnya nggak bisa ngelihat makhluk astral. Tapi mereka yang ngasih tahu sendiri kalau mereka sedang menunjukkan eksistensinya dengan cara nampakin diri atau lewat suara. Nah, saat SMA ini makin intens, makin jelas. Gua mulai ngalamin semua hal begini dari SD. Alhamdulillah, makin berkurang umur, makin berkurang ngalamin hal gaib. Nyokap bokap juga jadi sering ninggalin gue sendirian di rumah pas SMA. Adik gue dua-duanya masuk pesantren. Gue jadi sering bawa temen gue buat nginep di rumah. Oke, jadi awalnya gue baru aja ditinggalin nyokap bokap ke Bandung. Nyokap selalu nyuruh gue buat tidur di ruang keluarga atau di kamar depan, biar kalau ada orang datang atau ngetok pintu gue bisa dengar. Karena kamar gue di belakang banget, deket dapur. Kejadiannya itu terjadi malam Sabtu. Awalnya gue duduk di tengah-tengah ruang keluarga, duduk di karpet, tapi gue ngadep ke arah ruang tamu. Ruang tamu lampunya gue matiin biar gak boros. Gue lagi nonton anime tuh, sekitar jam 11-an malam. Gak lama, ada yang lewat di ruang tamu. Dari pintu masuk ke arah dalam. Posisinya dari kiri ke kanan. Bajunya putih. Putih banget, hampir ke silver. Kayak bercahaya gitu. Bener-bener bercahaya. Rambutnya panjang. Sosoknya tinggi, kayak Albus Dumbledore lah. Cuma putih nih yang gue lihat. Gue liatin tuh, kayak ngilang gitu. Akhirnya gue diem bentar, terus berhenti nonton anime. Gue pindah tempat ke pojokan ruang keluarga yang letaknya emang sebelahan ruang tamu, cuma dipisah tembok aja. Gue berhenti nonton, gue ambil kertas buat ngegambar, biar fokus gue gak nyebar kemana-mana atau mikir aneh-aneh. Gue pakai headset, ngegambar pakai referensi di laptop. Nah, fokus gue udah bagus nih ke gambaran gue doang. Tahu-tahu ada yang lewat depan gue, tapi rambutnya doang. Jelas banget itu rambut warna putih emas gitu, panjang banget. Lewatin tangan gue yang lagi di atas meja kecil itu. Itu tangan kanan gue ngerasain rambutnya lewat gitu, lembut banget kayak kain sutra rasanya, tapi itu rambut. Akhirnya gue mutusin buat udahin apa yang gue kerjain. Gue tinggal tidur tapi gak matiin lampu di ruang keluarga. Keesokannya gue ajak temen gue nih yang cowok nginep karena dia gabut juga kebetulan. Gue izin dulu tapi ke nyokap karena kita temen deket. Positif thinking. Nah, kita nonton anime bareng tuh, sama kayak kemarin.
Posisinya di tengah ruang keluarga, ngadepnya ke ruang tamu. Cuma itu baru jam 10-an. Lagi fokus nonton nih, gue liat sosok yang kemarin masuk keluar lagi dong doi. Dia jalan ke pintu keluar terus ngilang, nembus gitu kayak lagi nonton film fiksi 3 dimensi. Gue sama teman gue tahu-tahu hening, diem-dieman dulu. Guanya pura-pura fokus ke anim terus volumenya digedein. Akhirnya gue ceritain lah kejadian yang kemarin malam. Taunya dia jawab, gue juga lihat barusan. Wow, tercengang dong gue. Ternyata bukan gue doang yang lihat sosok tadi. Heboh lah gue dan bilang tadi ngeliat juga. Begadanglah kita sampai pagi karena hal tadi. Nah Senin pagi nyokap pulang, tapi gue belum cerita apa-apa tuh. 2 minggu kemudian ditinggal lagi lah gue ke Bandung. Gue lupa ada urusan apa, cuma emang lagi sering bolak-balik ke Bandung. Seingat gue, kakek gue lagi sakit. Ini kejadian lagi di malam Sabtu atau Minggu, gue lupa. Gue sendirian lagi di rumah, tapi gak ngajak siapa-siapa buat nginep. Tapi gue inget banget, jam 11 malam gue lapar karena belum makan dari siang. Ya dapur lah gue, bikin mie kan. Udah terbiasa sendiri, jadi gak mikir apa-apa. Di depan dapur ada halaman belakang terbuka buat jemur, jadi agak gelap kalau malam. Baru 5 menitan di dapur, telinga kanan gua kerasa panas gitu, tapi gue biarin. Pas lagi ngaduk-ngaduk mie, tahu-tahu, put, suaranya kencang banget di telinga kiri, pakai suara nyokap, kayak ditiup telinga gua. Mirip banget sama suaranya nyokap. Udah gitu malah gue jawab, hah, sambil ngadep belakang. Dan baru inget gak ada siapa-siapa di rumah. Gue liatin pojokan atas tempat gantung baju, tapi gak ada apa-apa. Abis gue selesai makan, ada yang ketawa. Suaranya jauh malah. Ngerti kan maksudnya apa? Kalau suara deket berarti jauh, kalau jauh berarti deket. Nah lanjut ke cerita. Gue ceritain lah semuanya ke nyokap. Besoknya lagi cerita gitu pas mau maghrib, gue lagi main HP. Gue duduk di antara ruang keluarga sama ruang tamu gitu, ngadep ke jendela depan. Kucing gue di ruang keluarga lagi posisi duduk sambil ngeliatin TV. Iya, dia lagi nonton TV dong. Gue gak inget nyokap ngomong apa, mau ke warung gitu. Gue fokus ke HP. Lagi-lagi ada yang manggil, Put. Suaranya kayak suara nyokap, tapi lirih. Arahnya dari ruang depan kamar gua. Nah gue nengok ke belakang sebentar, tapi balik ke HP. Gue inget kucing gua posisinya masih ngeliatin TV. Kedua kalinya suaranya agak kenceng. Gue diemin aja tuh karena baru ngeh nyokap belum balik dari warung. Yang ketiga kalinya suaranya kayak orang marah, Put. Tapi kali ini suaranya suara mbah gue yang ada di Jawa Tengah. Itu gue langsung spontan ngadep belakang. Ternyata kucing gue juga bereaksi ke arah suara itu sampai dia berdiri. Jalanlah gue ke belakang karena kucing gue juga nyamperin. Dan gak ada apa-apa. Gak lama nyokap balik. Gue kasih tau lah kejadiannya. Habis Isya ada WhatsApp masuk. Kalau mbah gue ternyata sakit lagi. Mohon doanya biar cepet sembuh ya bang. Mbah gue sekarang juga lagi sakit. Makasih banyak. Semoga cepat sembuh buat mbahnya, Ya. Mbak Putri. Pasti kita doain. Dan dia buat tuh sakit Mbah Putri ya. sakit ya. Ya semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin. Oke, kejadian di rumah. Gue
paling bete kalau ada suara-suara yang manggil gitu. Udah gitu nyeritain lagi. Dia dikasih lihatnya cuma yang satu tadi tuh yang pertama lagi sendiri, rambut di tangan kanannya dia. Terus pas lagi sama temen cowoknya lagi nonton pak, nggak temen cowoknya lagi nonton. Terus dia oke. Terus digangguin itu dikasih lihat juga ya. Tapi diem. Dua-duanya lihat, temennya lihat, dianya lihat, tapi diem, belum sama-sama ngomong lagi. Kurang tahu juga siapa. Berarti gak halu ya kalau ada dua orang yang pada saat bersamaan melihat satu sosok yang sama. Berarti gak halu. Terus dipanggil-panggil. Yang pertama pas lagi bikin mie. Terus ada yang weird gitu kan manggil. Aduh. Padahal posisinya Kopi lagi ke warung. Terus yang ketiga kayak orang marah. Suara mbahnya lagi. Mbahnya yang ada di Jawa Tengah. Ini gak sih kayak semacam mungkin ya, tapi kan ya Allah alam ya. Kita kayak pertanda apa gitu. Ngasih tanda lah. Karena kan pernah ada juga bokap yang pernah cerita ke gue. Bokap gue almarhum bokap gue sebelum meninggal tuh 2 hari sebelum meninggal, mbah gue yang di Klaten ngelihat sosok bokap, tapi diem aja. Datang. Emang sebelumnya bokap gue janji pas satu suro tuh pengen main ke Jawa, ke Klaten. Itu pamit gak sih? Pamit sih, iya. Pamit mungkin. Kalau gitu mbak gue nangkepnya, oh iya pamit. Tapi waktu itu posisinya kan bokap lo lagi di sini. Iya, bokap gue lagi nggak sakit kan? Lagi nggak sakit. Ada di Depok. Tapi mbak lo ngeliat di Klaten. Di Klaten ngeliat. Bokap lo di sana. Dan 2 hari setelahnya kejadian lah. Ini suara ya. Ya kalau ini ya semoga gak ada apa-apa gitu ya. Sama mbahnya Mbak Putri ini. Oke, itu tadi 2 cerita untuk episode 13 kali ini. Ya. Episode 13 malam Jumat. Terus kita pakai celana pendek. Wow. Dan bulu tangkis. Ya udah, sekian aja ya untuk episode kali ini. 2 cerita yang tadi udah kita bacain. Ya. Terima kasih buat yang udah ngirimin emailnya, dan buat yang mau ngirimin ceritanya, yang mau berbagi kisah astralnya, masih kita tunggu. Silahkan kirim ke email kita di bicara.astral@gmail.com, atau kalau mau Instagram juga boleh DM. Kalau WhatsApp juga boleh. Kadang ada yang malas ngetik Jo. Iya. Kemarin ada yang cuma ngirim VN doang. Akhirnya aku ketik lagi. Oke. Itu ya udah. Nah, kalau apa nih? Kalau suka video kita, hampir lupa. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, di subscribe ke grup yang ada di WhatsApp kalian, ke tongkrongan kalian, biar pada tahu konten kita. Kalau misalkan informasi ini menarik dan berguna buat kalian, semoga biar orang lain juga merasakan informasi yang sama, dapat informasi yang sama dan manfaat yang sama. Bener banget. Gitu. Ya udah. Berarti next episode kita akan update 2 kali seminggu. Ini hari Kamis, berarti hari Minggunya bakalan ada pembahasan masih tentang spot angker di Kota Depok. Ya, benar banget. Ini gak kalah serem spotnya. Ya udah, tapi tungguin aja. Kita udah bahas 2 spot sebelumnya. Kemarin kan Jembatan Panas sama Studio Alam TVRI. Selanjutnya di mana? Tungguin nanti di hari Minggu. Gak kalah serem tempatnya. Harus tunggu. Tapi nanti kita bakalan ini juga Jo. Apa namanya? Penelusuran. Wow, ini dia. Jadi kita nggak statis duduk di tempat. Iya, nggak cuma duduk-duduk manis di sini. Nanti kita bakal datang ke tempat, salah satu tempat yang mungkin memang memiliki aura mistisnya. Iya, karena udah bukan maksud untuk nantang atau apa ya. Enggak. Kita cuma ingin berbagi. Sebenarnya bener gak sih tempat itu? Sejarahnya gimana sih? Gitu. Kenapa bisa sampai dicap atau di-labeling sebagai tempat yang angker gitu? Ya benar banget. Semoga lancar lah. Iya. Ya udah. Kita sudahi, kita cukupkan episode 13 kali ini. Ya. Gua Aska undur diri. Gua Reza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara astral.